Shalom, senang jumpa kembali dengan Bapak Ibu saat ini. Sekalipun kita tidak bisa ibadah secara on-site hari ini Bapak Ibu, tapi sebagai gembala saya tetap punya kewajiban untuk memberikan makanan-makanan rohani untuk saudara sekalian yang setia dalam pelayanan ibadah Living in God Ministry itu, saudara. Sebelum kita berdoa hari ini, kami mengucap syukur jika saat ini kami boleh melalui bulan Agustus bersama dengan Tuhan. Juga saat itu Tuhan Yesus kami akan memasuki bulan September dengan tema baru, yaitu Kingdom Values Tuhan. Ajar kami untuk kami boleh belajar mengerti setiap kehendak Tuhan dari kehidupan kami. Pimpin kami Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus Alia. Amin. Saudara, setiap kerajaan itu memiliki undang-undang, sistem, dan budaya. Kalau kita hidup di Indonesia, kita tunduk pada hukum negara Indonesia. Tapi sebagai orang percaya, saudara, kita memiliki kewargaan ganda, kata Alkitab. Kalau Bapak Ibu baca dalam Filipi 3 ayat ke-20, Filipi 3:20 berkata demikian, saudara. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Karena kewargaan kita ada dalam sorga. Bagi saudara, saya punya kewargaan ganda. Ya, di dunia kita sebagai warga negara Indonesia, tetapi kita katakan kita juga punya kewargaan di kerajaan Allah. Karena kewargaan kita ada dalam sorga dan juga di mana? Di dunia ini, saudara. Bapak Ibu harus tunduk pada aturan main, ya, kepada undang-undang, kepada sistem, kepada budaya di negara Indonesia. Tapi juga Bapak Ibu harus mengikuti tunduk pada undang-undang, sistem, dan budaya kerajaan Allah. Artinya, kita harus hidup mengikuti aturan dan nilai dari kerajaan Allah. Inilah yang disebut dengan kingdom values, saudara. Yesus berkhotbah, kalau Bapak Ibu baca dalam Matius 5 sampai Matius 7, dalam khotbah di bukit, Yesus menunjukkan bahwa nilai-nilai kerajaan Allah berbeda dengan nilai-nilai dunia. Dunia memuliakan yang kuat. Dunia mengagungkan yang kaya. Dunia menyembah-nyembah yang berkuasa. Tetapi kerajaan Allah mengangkat yang rendah hati, yang mengasihi, yang murni hatinya, yang lapar akan kebenaran. Ini berbeda sekali Bapak Ibu. Ya, kalau engkau berkata, tapi aku masih tinggal di dunia Pak. Berarti fokusmu cuma kepada orang-orang yang kuat, ya, untuk pada orang-orang kaya, menyembah-nyembah pada orang berkuasa. Tapi kalau engkau berkata, aku punya kewargaan ganda kerajaan Allah, Bapak Ibu harus mau tunduk. Untuk apa? Mengikuti perintah Tuhan dalam khotbah di bukit. Tuhan mengangkat yang rendah hati, yang mengasihi, yang murni hatinya, yang lapar akan kebenaran. Sudahkah kita memiliki poin-poin tersebut? Kita sudah rendah hati belum? Kita bisa saling mengasihi, baik Tuhan, baik diri kita ataupun orang lain, sesama kita. Apakah kita punya kemurahan hati kita? Apakah saudara saya lapar akan kebenaran, saudara? Bapak Ibu, dalam Matius 22, ya, Matius 22, pada ayat 37 sampai 39, saya baca untuk Bapak Ibu. Jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Ya, hati, jiwa, akal budi. 38. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Ya, kasih Tuhan Allahmu dengan apa? Hati, jiwa, segenap akal pikiran, akal budimu. 39. Dan hukum yang kedua yang sama, equal, kekuatan hukumnya equal, pesannya kuat, ialah kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Ya, saudara. Jadi
Kasih adalah hukum tertinggi dalam kerajaan Allah. Semua perintah Allah bertumpu pada kasih. Sebab tanpa kasih, Alkitab katakan dalam 1 Korintus 13 ayat 1-3, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa, mau pakai bahasa Inggris, kayak bahasa semua negara, bahasa roh pun katanya, dan bahasa manusia, dan bahasa malaikat katanya, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang, pung, kosong isinya, dan canang yang gemerincing, kering, ya, karena kopong dalamnya. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia, dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, kata Alkitab, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Kita jago khotbah, kita punya karunia kenubuatan, kita punya karunia kenabian, kita ngerti tentang hikmat akan pengetahuan yang lain yang Tuhan berikan. Tapi kalau tidak punya dasar, tidak punya kasih, sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi bagian segala sesuatu yang aku ada padaku, kau hebat pelayanmu hari ini dengan donatur, pembagi-bagi dermawan, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, sekalipun kau martir, kata Alkitab, tapi jika tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Jadi sia-sia apa yang kau kerjakan, pelayananmu, usahamu, sia-sia. Kasih bukan sekedar emosi, Bapak Ibu, tapi sebuah keputusan untuk bertindak demi kebaikan orang lain. Kasih bukan sekedar emosi. Waduh, saya pengen jadi donatur, Pak, saya pengen ikut, Pak, dan sebagainya. Ingat ABC. Itu emosi. Tapi sebuah keputusan untuk bertindak demi kebaikan orang lain. Fokusnya dahulukan kebaikan orang lain, bukan keuntungan dirimu sendiri. Saudara. Kasih menurut pengorbanan. Seperti Kristus yang rela mati bagi kita. Di pelayananmu fokusnya bukan ngejar cuan, bukan seberapa keuntunganku hari ini. Kalau aku melayani Tuhan, aku dapat apa? Karena pelayanan adalah pengorbanan. Saya mencontoh panutan saya dalam berkorban pelayanannya. Di gereja awal saya mulai melayani Tuhan, ya, namanya Gereja Tiberias Indonesia. Saya mencontoh seorang iman gembala Tiberias saat itu, almarhum Pendeta Yesaya Pariaji, sudah. Yang saya kenal ketika saya mulai kuliah S1 di sana, selalu beliau berkata bahwa pelayan adalah martir. Fokusnya martir. Fokusnya jiwa-jiwa. Apa yang dia miliki dia korbankan ketika mulai melayani di Tiberias itu, Bapak Ibu. Saya mencontoh untuk gereja yang saat ini saya gembalakan. Sekalipun masih kecil kapasitasnya, Bapak Ibu, tapi saya mencontoh dari apa yang saya miliki, saya korbankan untuk apa? Kebaikan orang lain, saudara. Sekalipun tempat kita masih kecil, tapi banyak kesaksian saya dengar, Bapak Ibu. Banyak orang diterima apa adanya di tempat kita, sehingga mereka mau berkorban melayani Tuhan di sana. Ketika Tuhan menjamah mereka, mereka dengan rela hati meninggalkan dosanya, saudara. Jadi demi kebaikan orang lain, gereja kita Living God Ministry berdiri, saudara. Kenapa? Karena kasih menuntut pengorbanan. Saya melakukan hal ini dari apa yang saya miliki. Ya, karena saya ingin Bapak Ibu sepakat sama saya bahwa Tuhan fokusnya mengubah karakter kita lebih dahulu. Bagi Tuhan menjadikan mujizat itu gampang, 1 detik pun bisa, saudara. Ya. Jadi kita harus menceritakan kasih kebaikan Tuhan bagi semua orang. Dengan apa? Dengan apa yang kita miliki sebagai pengorbanan kita sama Tuhan. Saudara. Karena kasih sebagai dasar segala sesuatu. Seorang penginjil dunia namanya Billy Graham berkata demikian, saudara. Kasih adalah bahasa yang dimengerti oleh semua orang. Bahkan oleh orang tuli pun. Kasih, saudara, dapat dipahami, dimengerti oleh semua orang. Sekalipun, maaf Bapak Ibu ya, orang cacat, dia ngerti tentang kasih. Orang tuli, kata Billy Graham, dia ngerti tentang kasih, saudara.
Jadi kingdom values, nilai kerajaan sorga yang pertama kita belajar hari ini adalah kasih sebagai dasar segala sesuatu. Yang kedua, Bapak Ibu, kita buka dalam Matius 6 ayat 33. Matius pasal 6 ayat 33. Alkitab berkata demikian. Tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Yesus berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Karena seringkali di ayat ini orang kebalik fokusnya. Bukan awalnya, tapi fokus kepada akhirnya. Apa akhirnya, Pak? Akhir berkata demikian, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi selalu dicari yang ditambahkan Tuhan kepada kita. Tapi sebelum itu didapat, Alkitab katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, saudara. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Dunia sering memakai kompromi, saudara. Dunia selalu memakai kepalsuan. Dunia selalu memakai kebohongan demi keuntungan. Ya, karena banyak orang berdiri dua kaki. Dia di hitam dan di putih. Jadi ada di area abu-abu, saudara. Tetapi kerajaan Allah, kebenaran adalah dasar otoritas Tuhan, saudara. Kebenaran adalah dasar otoritas Tuhan. Yohanes 14 ayat 6, kita nggak bisa pungkiri, Bapak Ibu, ya, bahwa banyak orang pun mengaku ini, bahwa Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kebenarannya adalah Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup itu sendiri. Ya. Kebenaran tidak bisa ditawar-tawar, dinegosiasi, dikompromi, tidak bisa, saudara. Karena Allah sendiri adalah kebenaran itu sendiri. Hakikatnya Tuhan itu kebenaran, saudara. Jadi kalau Bapak Ibu mengkompromikan tentang kebenaran, berarti tidak ada Tuhan di sana, saudara. Kebenaran membentuk integritasmu dan integritasku, ya. Dan integritas adalah kesaksian hidup kita. Dari integritasmu orang bisa kenal siapa Yesus, saudara. Kalau kau kompromi, bagaimana orang bisa memperkenalkan Yesus sebagai Tuhan kepada banyak orang? Di Sulawesi Utara ini, saya saat ini masih di Sulawesi Utara. Ya, kalau fokus sama Sulawesi Utara, Bapak Ibu. Karena di sini banyak gereja besar, banyak sinode besar, ribuan, ratusan ribu mungkin gereja di Sulawesi Utara, saudara. Tapi selama saya 8 tahun bolak-balik Sulawesi Utara, saya belum dapati dari orang-orang yang pure, murni, belum kenal Yesus, itu bertobat. Tapi kebalikannya, orang-orang yang sudah kenal Yesus malah nyebrang, tinggalkan Yesus, saudara. Miris bagi saya. Bahkan survei saya 8 tahun ini, 50% kekristenan turun. Meninggalkan gereja, agamanya sih Kristen, tetapi mulai agnostik, tidak mempercayai Tuhan, saudara. Meninggalkan Tuhan, menyeberang, murtad, saudara. Hidup dalam dunia, tapi seakan-akan tidak punya kenal Tuhan, tapi KTP Kristen. Terus pas mati bilang pasti masuk surga. Kata siapa? Anak-anak banget. Tidak mempercayai Tuhan, tapi mati masuk surga. Bagi saya tidak ada kebenaran di sana. Yohanes 14 ayat 6 berkata, akulah, yang ngomong Yesus ya, kata Yesus padanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Melalui siapa? Yesus. Hiduplah dalam Yesus, itu kebenarannya. Seorang teolog, Awi Tozer, menuliskan demikian, saudara. Kebenaran tidak pernah takut diuji. Sebaliknya, ketidakbenaran selalu menjadi tempat untuk bersembunyi. Saya ulangi lagi. Kebenaran tidak pernah takut diuji. Sebaliknya, ketidakbenaran
selalu mencari tempat untuk bersembunyi. Ada seorang tukang ember plastik. Dia memukulkan embernya, mengadukannya antara ember satu, ember dua. Dia teriak kepada orang-orang, ember anti pecah, ember anti pecah. Sudah. Ember tahan banting anti pecah. Untuk apa dia berkata demikian dan memukulkan ember tersebut? Untuk membuktikan bahwa ember tersebut memang anti pecah dan orang ini buktinya, saudara. Pertanyaan saya, kalau engkau bilang kau tahan uji dan kau tidak palsu, tentunya akan dibuktikan integritasmu, dibuktikan imanmu, dibuktikan tentang kebenaran hidupmu. Karena kebenaran tidak pernah takut untuk diuji. Yang setuju katakan amin sama-sama saya. Karena saya percaya kebenaran itu tidak pernah takut diuji, saudara. Karena kebenaran itu membentuk integritas kita, saudara saya. Dan integritas itu kesaksian hidup kita. Nggak usah ngomong saya Kristen, nggak perlu pakai salam besar-besar. Tapi dengan cara hidupmu, hidup dengan benar, orang akan tahu siapa Tuhanmu dan siapa yang kau sembah hari ini, saudara. Yang ketiga, kita belajar tentang kingdom values, yaitu dalam Matius 18, ya Bapak Ibu ya, Matius 18 ayat 21 sampai 22. Alkitab kata demikian. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Ini Petrus tanya sama Yesus. Yesus berkata, bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali. Melainkan sampai 70 kali, 7 kali. Wow. Bahasanya membingungkan. Sampai kapan? 70 kali, 7 kali. Ada bahasa bagi saya mengandung unlimited jumlahnya. Tidak terbatas jumlahnya. Tidak terhingga jumlahnya. Jadi bukan 7 kali. Melainkan 70 kali 7 kali. Sudah. Di dunia, orang cenderung membalas dendam. Tetapi di kerajaan Allah, pengampunan adalah nilai utama. Mengapa Bapak Ibu? Karena kita sendiri sudah diampuni oleh Allah. Masih nggak mau ngampuni Tuhan? Nggak bisa mengampuni orang lain? Masih tidak mau mengampuni orang lain? Kita sudah diampuni oleh Allah. Pengampunan adalah nilai utama, saudara. Mengampuni bukan berarti melupakan bagi saya. Saya sudah mengalami proses. Saya tahu apa itu mengampuni, saudara. Mengampuni bukan berarti melupakan. Tetapi yang saya pelajari adalah melepaskan hak untuk membalas. Harusnya bagian saya untuk membalas. Tapi saya sadar saya bukan siapa-siapa. Saya tidak punya hak untuk membalas. Karena pembalasan adalah milik Tuhan, saudara. Jadi bagi saya, ya ampuni. Tahu kenapa saya mengampuni? Karena saya sudah diampuni oleh Tuhan, saudara. Tanpa pengampunan, hati menjadi tawar. Yuk, lepaskan pengampunan yuk. Kau tidak akan bisa bilang bisa mengampuni kalau tidak pernah disakiti. Kau tidak bisa bilang bisa mengampuni kalau belum pernah belajar untuk mengampuni dan mengasihi. Bagi saya, tong kosong nyaring bunyinya. Kalau mengajar tak mengampuni, tapi kau belum pernah bisa mengampuni dan belajar untuk mengasihi, saudara. Tanpa pengampunan, hati menjadi tawar. Dan tidak ada powernya, tidak berkuasa. Dan hidup tidak terikat, saudara. Saya nyaman. Buat apa? Saya udah mengampuni. Mau ketemu orang-orang yang kayak gitu, santai. Saya belajar Bapak Ibu. Ya, ada sebuah luka di tangan saya misalkan. Luka dalam. Terus bagian luarnya sudah kering. Jadi kayak keloid lah dia. Ketika saya sentuh, saya tekan, nyeri sekali. Tahu kenapa? Ternyata yang baru kering tuh bagian luarnya. Bagian dalamnya belum kering, saudara.
Terus bagaimana caranya supaya bagian dalam supaya kering? Kalau saya datang ke medis akan dikopet ulang, dibuka ulang, dikasih obat bagian dalamnya. Ketika bagian dalam sudah mengering, maka luar mengering, akan tidak akan terasa sakit, saudara. Jadi yang dipulihkan pertama kali bukan luarnya, dalamnya, saudara. Ya saya tenang, saya nggak terikat, ya saya nggak, hati saya menjadi tawar, dan saya tetap bersukacita. Sebuah tulisan dari Corrie ten Boom yang saya baca, saudara. Beliau mengatakan demikian. Mengampuni adalah melepaskan seseorang dari tahanan. Dan kemudian menyadari bahwa tahanan itu adalah dirimu sendiri. Keren ini buku tulisannya, saudara. Mengampuni adalah melepaskan seseorang di tahanan. Dan kemudian menyadari bahwa tahanan itu adalah dirimu sendiri. Ya kau yang sedang melepaskan dirimu sendiri, tahan itu sendiri, Bapak Ibu. Jadi yuk belajar mengampuni yuk. Mengampuni bukan untuk kepentingan orang lain. Mengampuni untuk kepentingan diri kita sendiri kok. Supaya apa? Supaya kita tidak menjadi tawar hati, supaya kita punya powerfulnya Tuhan, supaya kita hidup tidak terikat, saudara. Kemanapun kau melangkah, wah kamu hebat apapun juga, cuma terikat buat apa? Seperti seekor anjing. Ditulis rumahnya, ini anjing galak di pagar rumahnya. Tetapi anjingnya terikat. Sehebat-hebat anjing dan segala kalak anjing ini, cuman jangkauan yang cuma sepanjang berapa meter itu rantai. Sudah terikat. Sehebat-hebat dirimu pelayanan, tapi kalau belum bisa mengampuni, terikat. Dan tidak bisa bebas melayani Tuhan. Yang keempat, Bapak Ibu, yang saya pelajari dalam Filipi 2, ya, Filipi 2, kita buka yuk Filipi 2 ayat 5-8. Kita berkata demikian. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama-sama menaruh pikiran dan perasaan yang juga terdapat dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sendiri milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan terakhir 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib, saudara. Kita belajar tentang Kingdom Values poin keempat, tentang kerendahan hati sebagai jalan kemuliaan, saudara. Yesus yang adalah Allah rela merendahkan diri, menjadi hamba, bahkan mati di atas kayu salib. Kerajaan dunia mengajarkan, ya, semakin tinggi pangkatnya, semakin dia dilayani. Tetapi kerajaan Allah mengajarkan semakin tinggi pangkatnya, semakin melayani. Kutipan Yesus katakan kepada murid-muridnya, barang siapa yang menjadi besar, hendaklah dia menjadi terendah. Saudara, dia menjadi seorang yang pangkat tinggi di dalam dunia pelayanan sebagai gembala, pendeta, harusnya kau melayani, bukan dilayani. Selalu saya keliling daerah, ketika mereka tahu saya mau datang, kasih jadwal, mereka tanya, pesawatnya mau pakai apa Pak? Mau tinggal di hotel apa Pak? Nanti jemput di mana, di hotel apa Pak? Saya selalu bilang pada gereja atau pihak hamba Tuhan yang mengundang saya, kasih tahu aja di mana letak lokasi gerejanya, tempat saya melayani, jam berapa, hari apa, dan kapan tanggalnya pastinya. Saya pasti datang, tidak usah dijemput. Saya pasti datang dengan naik online, taksi online, ojek online, ataupun pakai angkot, sudah. Saya tidak pernah mau. Ada sebuah gereja besar di Sulawesi Utara mengundang saya, tanggal sekian Pak, Bapak kesini khotbah. Saya siapkan tiket pulang perginya, saya siapkan penginapan. Saya bilang tanggal berapa pastinya, tidak usah pikirkan, yang pas saya datang sampaikan firman Tuhan, kebenaran Tuhan. Saya pulang dengan sukacita, dikasih makan puji Tuhan, enggak pun puji Tuhan, saudara. Karena kewajiban saya seorang penginjil hidup oleh Injil yang diberitakannya.
Rendah hati berarti menyadari semua berasal dari Tuhan. Orang yang rendah hati mudah untuk diajar, saudara. Tidak membanggakan dirinya dan mau membangun orang lain. Tujuan saya membangun orang lain. Seorang penginjil hebat, C.S. Lewis, berkata demikian. Karena hati bukan berpikir lebih rendah tentang diri sendiri, melainkan berpikir lebih sedikit tentang diri sendiri. Makanya kutipan Alkitab berkata demikian. Biarlah aku semakin mengecil dan Tuhan semakin besar. Jika Yesus menjadi panutan kita untuk menjadi seorang hamba yang rendah hati. Seorang Kristen yang mau rendah hati. Belajar dari Yesus. Dia sebagai Allah turun ke dunia, menjadi hamba. Karena sebagai manusia, ia taat sampai mati. Bahkan mati di atas kayu salib. Keren. Siapa kita? Merasa bahwa semakin tinggi jabatannya, pengen dilayani. Enggak. Yesus standarnya. Bapak Ibu, yang terakhir yang kita belajar tentang kingdom values, yaitu nilai tentang kekudusan sebagai identitas warga kerajaan. Kita buka yuk 1 Petrus 1 ya. 1 Petrus 1 ayat ke-16. Alkitab katakan dan tertulis, sebab ada tertulis, kata Alkitab, kuduslah kamu sebab aku kudus. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Kerajaan Allah menuntut standar yang berbeda. Ya. Apa standarnya? Hidup kudus, saudara. Karena hidup kudus bukan hanya di servis, tapi sebuah proses untuk mau mengerjakannya, mau untuk melakukannya, saudara. Dunia mungkin menganggap dosa sebagai hal biasa. Tapi Allah memanggil kita untuk hidup murni, terpisah baginya. Sebut kados, kudus, dipisahkan, saudara. Dari gaya hidupmu dan gaya hidup orang dunia harus berbeda. Dipisahkan, kados, bahasa Ibraninya. Kudus. Kekudusan bukan berarti sempurna. Sekali orang berpikir, oh Pak, kalau kudus itu sempurna Pak, saya tidak mampu Pak. Tetapi kekudusan itu mau diperbarui Roh Kudus. Kita bukan manusia sempurna, kita disempurnakan oleh Tuhan. Makanya selama kita mau untuk berproses menjadi kudus, maka kita dimampukan Tuhan untuk hidup kudus bersama dengan Tuhan, saudara. Tunjukkan di Alkitab ataupun dimanapun kau googling, pribadi yang sanggup hidup kudus cuma satu, Yesus, saudara. Tidak seorang pun di dunia yang sanggup hidup kudus. Tapi kita dimampukan Tuhan oleh Roh Kudus untuk hidup kudus. Karena kekudusan bukan berarti sempurna, saudara. Kekudusan adalah kesaksian nyata bahwa kita benar-benar milik Allah. John Wesley berkata demikian, tanpa kekudusan, tidak seorang pun dapat melihat Tuhan. Kekudusan adalah inti dari Injil yang sejati, saudara. Wah, kekudusan Pak, berarti kalau Bapak Bimo lewat itu orang-orang langsung rebah. Bukan itu Bapak Ibu. Apakah saya bersinar seperti wajah saya hati ini? Karena sinar matahari saya menjadi bersinar, saudara. Berarti saya bersinar, saya bisa karena bukan karena saya, tapi ada pribadi yang menolong saya menjadi kudus dan bersinar, saudara. Demikianlah gambarnya. Karena kekudusan bukan berarti kita sempurna, tetapi mau diperbarui oleh Roh Kudus setiap harinya. Saudara, bayangkan sebuah keluarga kerajaan. Anak-anak raja tidak bisa hidup seenaknya karena mereka membawa nama kerajaan. Dunia akan menilai siapa raja kita lewat siapa? Sikap perbuatan kita. Kalau kita hidup dengan nilai dunia, orang tidak akan melihat Kristus. Kalau kita hidup dengan nilai Kristus, kerajaan Allah, maka orang bisa melihat Yesus Tuhan dalam kehidupan kita, saudara. Tapi kalau kita hidup dengan kingdom values yang kita belajar hari ini, dunia akan berkata, sungguh
ada Allah yang hidup di dalam hidup saya hari ini. Semoga dipahami. Selamat hari Minggu. Sampai jumpa ibadah minggu depan 14 September secara onsite di gereja kita di Cepen Sport Lantai 2 Kelapa Gading jam 11.30 ya. Kita juga ada live streaming Facebooknya. Tapi karena minggu ini saya tidak ada di gereja, jadi kita tidak ada live Facebooknya onsite. Tapi Bapak Ibu dapat mengikuti channel YouTube Living God Ministry di channel YouTube yang ada, ataupun di channel YouTube saya, Obadya Bimo Kuswomonegoro. Silakan like, subscribe, ya, share bagi orang lain supaya Bapak Ibu menjadi berkat untuk bagi-bagi orang. Sampai jumpa dan kita berdoa hari ini. Bapak mengucap syukur kami telah mendengarkan tentang Kingdom Values Tuhan Yesus. Biarkan hidup kami Tuhan. Seringkali kami hidup dalam hal-hal dunia Tuhan. Tapi hari ini kayak belajar Tuhan Yesus untuk punya kasih sebagai dasar segala sesuatunya. Kami ingin hidup dalam kebenaran. Sehingga kebenaran itu yang membebaskan kami. Kami ingin Tuhan Yesus punya pengampunan sebagai hidup kami. Kami juga rindu Tuhan punya kerendahan hati sebagai jalan kemuliaan. Kami juga rindu Tuhan kekudusan sebagai identitas warga kerajaan surga. Mampukan kami Tuhan untuk hidup kudus. Karena bagi kami kekudusan bukan berarti sempurna, tapi mau diperoleh Roh Kudus. Berdoa sungguh untuk setiap jemaatmu yang mengikuti ibadah hari ini diberkati pekerjaan, pelayanan, kehidupan pribadi mereka Tuhan. Sehingga hidup mereka Tuhan ada Kristus Yesus Tuhan dalam kehidupan mereka, sebab mereka melakukan kingdom values dalam kehidupan mereka sehari-hari. Diberkati gerejamu, Living God Ministry, dan kami semua doa untuk Indonesia aman, Indonesia dikasih Tuhan, Indonesia menjadi yang diberkati dan takut akan Tuhan. Begitu ya Pak Prabowo sebagai presiden, Mas Gibran sebagai presiden, Tuhan Yesus kami berdoa sungguh Tuhan, Indonesia dipulihkan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sampai jumpa dalam ibadah berikutnya. Tuhan Yesus berkati. Shalom. Haleluya.